bayi dengan lembut sejak mandi pertama dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Pakai My Baby Kids minyak kayu putih plus. Nggak takut nyamuk? Nyamuk yang ada cetekan sama kita. Yap, My Baby Kids minyak kayu putih plus melindungi 12 jam dan memberi kehangatan lebih. Papa! Lewat sentuhan ibu, si kecil mengenal kelembutan, kehangatan, dan perlindungan terbaik. Formula baru My Baby Minyak Telon Plus dengan eukaliptus dan paduan bahan alam diproses teknologi modern dan teruji. My Baby Minyak Telon Plus dengan kemasan baru, memberi kehangatan dan perlindungan dari nyamuk lebih lama hingga 8 jam. Si kecil pun bebas mengenal dunia. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Ku ingin terus berinovasi untuknya yang tersayang. Akhirnya, kutemukan perlindungan dari nyamuk 12 jam. Pertama di Indonesia, My Baby Minyak Telon Plus Eucalyptus Longer Protection 12 jam. Dengan paduan bahan alam dan kemasan baru yang jernih. Kini, ia terlindungi dari nyamuk hingga 12 jam. Aku pun tenang melepas si kecil berpetualang. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai bedak ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, Pilih bedak yang teruji klinis. karenanya aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak telon plus My Baby. Harumnya juara dan lembut di kulit. Memang My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Waktu mandi, waktu My Baby, pakai shampoo My Baby lembutin mata. Sok, gosok, gosok. Pakai sabun My Baby lembut di kulit. Usap, usap. Kulit dan rambut wangi My Baby. Bikin mandi jadi happy. Kepercayaan ibu cerdas. Perut si kecil bau dan banyak noda susu. Bersihkan dengan formula baru My Baby pembersih perlengkapan bayi. Udah siap mandi? Udah, Hati-hati licin. no worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash, teruji klinis. Merawat rambut dan kulit bayi dengan lembut sejak mandi pertama dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Pakai My Baby Kids minyak kayu putih plus. Nggak takut nyamuk? Nyamuk yang ada cetekan sama kita. Yap, My Baby Kids minyak kayu putih plus melindungi 12 jam dan memberi kehangatan lebih. Papa! Lewat sentuhan ibu, si kecil mengenal kelembutan, kehangatan, dan perlindungan terbaik. Formula baru My Baby Minyak Telon Plus dengan eukaliptus dan paduan bahan alam diproses teknologi modern dan teruji. My Baby Minyak Telon Plus dengan kemasan baru, memberi kehangatan dan perlindungan dari nyamuk lebih lama hingga 8 jam. Si kecil pun bebas mengenal dunia. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Ku ingin terus berinovasi untuknya yang tersayang. Akhirnya, kutemukan perlindungan dari nyamuk 12 jam.
Pertama di Indonesia, My Baby Minyak Telon Plus Eucalyptus Longer Protection 12 jam. Dengan paduan bahan alam dan kemasan baru yang jernih. Kini, ia terlindungi dari nyamuk hingga 12 jam. Aku pun tenang melepas si kecil berpetualang. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai bedak ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, Pilih bedak yang teruji klinis. karenanya aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak telon plus My Baby. Harumnya juara dan lembut di kulit. Memang My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Waktu mandi, waktu My Baby. Pakai shampoo My Baby lembutin mata. Sok, gosok, gosok. Pakai sabun My Baby lembut di kulit. Usap, usap. Kulit dan rambut wangi My Baby. Bikin mandi jadi happy. Kepercayaan ibu cerdas. Dot si kecil bau dan banyak noda susu. Bersihkan dengan formula baru My Baby pembersih perlengkapan bayi. Udah siap mandi? Udah, Hati-hati licin. no worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash, teruji klinis. Merawat rambut dan kulit bayi dengan lembut sejak mandi pertama dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Pakai My Baby Kids minyak kayu putih plus. Nggak takut nyamuk? Nyamuk yang ada cetakan sama kita. Yap, My Baby Kids minyak kayu putih plus melindungi 12 jam dan memberi kehangatan lebih. Papa! Lewat sentuhan ibu, si kecil mengenal kelembutan, kehangatan, dan perlindungan terbaik. Formula baru My Baby Minyak Telon Plus dengan eukaliptus dan paduan bahan alam diproses teknologi modern dan teruji. My Baby Minyak Telon Plus dengan kemasan baru, memberi kehangatan dan perlindungan dari nyamuk lebih lama hingga 8 jam. Si kecil pun bebas mengenal dunia. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Ku ingin terus berinovasi untuknya yang tersayang. Akhirnya, kutemukan perlindungan dari nyamuk 12 jam. Pertama di Indonesia, My Baby Minyak Telon Plus Eucalyptus Longer Protection 12 jam. Dengan paduan bahan alam dan kemasan baru yang jernih. Kini, ia terlindungi dari nyamuk hingga 12 jam. Aku pun tenang melepas si kecil berpetualang. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai bedak ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, Pilih bedak yang teruji klinis. karenanya aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak telon plus My Baby. Harumnya juara dan lembut di kulit. Memang My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Waktu mandi, waktu My Baby. Pakai shampoo My Baby lembutin mata. Sok, gosok, gosok. Pakai sabun My Baby lembut di kulit. Usap, usap. Kulit dan rambut wangi My Baby. Bikin mandi jadi happy. Kepercayaan ibu cerdas.
Perut si kecil bau dan banyak noda susu. Bersihkan dengan formula baru My Baby pembersih perlengkapan bayi. Udah siap mandi? Udah, Hati-hati licin. no worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash teruji klinis, merawat rambut dan kulit bayi dengan lembut sejak mandi pertama dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Pakai My Baby Kids minyak kayu putih plus. Nggak takut nyamuk? Nyamuk yang nggak dicetakkan sama kita. Yap, My Baby Kids minyak kayu putih plus melindungi 12 jam dan memberi kehangatan lebih. Papa! Lewat sentuhan ibu, si kecil mengenal kelembutan, kehangatan, dan perlindungan terbaik. Formula baru My Baby Minyak Telon Plus dengan eukaliptus dan paduan bahan alam diproses teknologi modern dan teruji. My Baby Minyak Telon Plus dengan kemasan baru, memberi kehangatan dan perlindungan dari nyamuk lebih lama hingga 8 jam. Si kecil pun bebas mengenal dunia. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Ku ingin terus berinovasi untuknya yang tersayang. Akhirnya, kutemukan perlindungan dari nyamuk 12 jam. Pertama di Indonesia, My Baby Minyak Telon Plus Eucalyptus Longer Protection 12 jam. Dengan paduan bahan alam dan kemasan baru yang jernih. Kini, ia terlindungi dari nyamuk hingga 12 jam. Aku pun tenang melepas si kecil berpetualang. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai bedak ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, Pilih bedak yang teruji klinis. karenanya aku pilih. Halo, selamat pagi ibu-ibu, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja, alhamdulillah. Apa kabar sekarang lagi ngapain nih? Mungkin ada yang baru sarapan, sambil sarapan, atau mungkin baru selesai mandiin anak-anak, atau mungkin abis olahraga. Nggak apa-apa, selamat datang di My Baby Momversity Online Talk Show yang ketiga, Digital Parenting 101 for Moms, membesarkan anak di era digital. Nah, ini adalah kelas ketiga kita, mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua sudah mengikuti dari sesi pertama, kedua, dan yang ketiga ini. Jangan lupa untuk menyiapkan notes dan juga bolpennya untuk mencatat karena hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai digital dan anak-anak ya. Oke, nah ini aku info dulu sambil aku memperkenalkan diri. Aku adalah Nucha Bahri, ibu dari 2 orang anak dan juga co-founder dari parentalk.id. Aku mau informasikan bahwa hari ini virtual event kita dilakukan secara terpisah sesuai dengan saran dari pemerintah dan kita lakukan secara social distancing dari tempat yang terpisah nih. Aku sebagai narasumber hadir di sini, nanti ada narasumber kita di tempat yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, tetap satu tampilannya, oke? Dan kita tahu ya di era digital seperti saat ini di rumah saja social distancing ini mungkin gampang-gampang susah nih buat kita para orang tua. Menjadi tantangan tersendiri membesarkan anak-anak generasi alfa yang mungkin tantangannya banyak sekali di era digital sekaligus manfaatnya juga banyak. Aku yakin di sini banyak juga parents, orang tua dan ibu-ibu yang terbantu dengan adanya digital, gadget dan lain-lain untuk anak-anaknya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan expertnya seperti apa sih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari derasnya dunia digital ini. Dan My Baby Momversity 2020 ini adalah in partnership with Mother and Baby yang akan membagikan informasi dan juga cerita dengan tema Digital Parenting 101 for Moms yang membahas lebih lanjut mengenai membesarkan anak di era digital. Oke, sambil bersiap-siap mungkin di sini ya, kita akan sharing bersama psikolog anak dan juga remaja yaitu Mbak Novita Tantri yang hadir juga nanti seorang ibu dan juga mom influencers yaitu Donita. Dan keseruan My Baby Momversity Online Talk Show pagi hari ini dipersembahkan oleh My Baby dan didukung oleh Mother and Baby Indonesia.
Oke, mungkin sebelumnya nih kita perkenalkan dulu dan say hi sambil bersiap-siap sudah hadir di sini. Narasumber kita, boleh kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat pagi Donita. Selamat pagi Mbak Novita Tantri. Wah, kok kayaknya lemes banget nih. Halo, selamat pagi Mbak Novita dan halo selamat pagi Donita. Selamat pagi. Harus kasih lihat bicep. Alhamdulillah sehat semua. Sekarang kita berkumpul di sini walaupun kita terpisah dengan jarak tapi hadir di sini untuk sama-sama belajar ya Mbak Novita ya. Yes. Oke, nah kalau aku lihat juga tantangan kita sebagai orang tua di era digital nih, kita bahkan bikin event aja secara digital, dilihat dan disaksikan secara digital. Dan di masa PSBB ini nih, kita anak-anak kita dibatasi ruang geraknya ya. Donita juga dengan ibu dengan 2 orang anak dibatasi ruang geraknya dan pasti ada tantangan tersendiri ya kan. Walaupun seneng ya di rumah ada bonding time-nya gitu kan. Dan mungkin aku juga sekalian mau lihat nih, mau ngasih tahu ke ibu-ibu yang sudah hadir di sini bahwa sistem Q&A kita kan seperti apa, mungkin boleh ditampilkan juga. Nanti ada format tertentu. Oke, sebelumnya kita akan ada door prize yaitu share and win. Di sini ibu-ibu bisa IG story review keseruan mengikuti acara ini, webinar kelas My Baby Momversity ini dengan tag akun @mybabyid dan juga @motherbabyInd serta gunakan hashtagnya MyBabyMomversity. 5 IG story yang paling seru masing-masing akan mendapatkan voucher belanja senilai 200.000 dan goodie bag produk My Baby. Dan ada lagi juga door prize 3 voucher belanja senilai Rp500.000 dan 2 box spesial paket produk My Baby. Jadi jangan lupa screenshot momen ibu menonton webinar ini untuk join writing competition gitu ya selama acara ini berlangsung. Dan juga akan ada Q&A-nya, ini di kolom Q&A di bawah ya, kalau mau bertanya di kolom Q&A bukan di kolom chat. Gitu, dengan formatnya domisilinya di mana? Strip ditujukan ke siapa? Strip pertanyaannya. Jadi ini aku kasih contoh, Jakarta strip. Tujuan pertanyaannya ke Donita, strip jenis permainan apa ya Mbak Donita yang diberikan kepada anak di dalam gadgetnya gitu ya. Nanti 1 pertanyaan terbaik akan mendapatkan box spesial paket produk My Baby. Oke, nah ini kita sudah hadir lagi bertiga, jadi jangan lupa di capture, di posting gitu ya sampai di akhir acara nanti. Dan mungkin abis ini kita langsung aja mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Novita dulu kali ya, nanti yes. Donita kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Nah, ngobrol-ngobrol juga dengan Mbak Novita nih, seorang psikolog anak dan juga remaja. Mbak, kalau misalnya kita tahu ya, di zaman dulu ibu-ibu kita mungkin waktu itu belum ada digital ya Mbak ya? Bener. Jadi teknologi baru radio, televisi, betul. kulkas. Itu aja. Nah sekarang nih generasi anak-anak alfa ya, kita tahu tontonannya udah banyak banget, bukan cuma dari TV aja, bahkan dari gadget orang tuanya gitu kan, udah bisa menyaksikan dan juga di laptopnya udah menyaksikan YouTube, terus kemudian sekolahnya juga dari situ dan lain-lain, bahkan sekarang ketemu dengan kakek neneknya mungkin sapa-sapa di udara aja gitu lewat gadgetnya gitu ya Mbak ya. Iya, jadi sebenarnya gimana nih Mbak, banyak kan plus minusnya atau seperti apa? Bicara plus minus ya, sebenarnya sih kalau kita bicara teknologi dari zaman dulu revolusi industri 1.0 sampai sekarang 4.0 ya netral, ya nggak sih, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan seperti pedang bermata 2 aja sih, tinggal yang satu bisa buat motong sayur gitu ya, yang satu bisa buat kejahatan atau membunuh orang. Jadi kalau buat saya si teknologi, kita bicara sekarang yang lagi heboh ini dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau buat saya itu netral, tinggal kita orang tua secara bijak mempergunakan teknologi ini seperti tadi untuk kebaikan. Tapi memang menjadi orang tua kan nggak ada sekolahnya ya Mbak Nucha ya, karena nggak ada sekolahnya ini tiba-tiba dengan pandemi COVID-19 ini kita di rumah dipaksa menjadi guru. Setiap orang jadi guru nih, setiap rumah jadi sekolah kata Ki Hajar Dewantara, dan ini terjadi. Jadi kalau buat saya memang harus sangat bijak. Esensi sih, kalau saya bisa setiap orang tua bisa mengambil hikmah bahwa pandemik ini diizinkan untuk terjadi sama Sang Pencipta Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah
menjadikan kita orang tua yang lebih baik, yang lebih paham anak-anak kita, yang kalau selama ini kita serahkan kepada pihak ketiga, kepada sekolah, kepada ART, kepada pengasuh, babysitter ya. Sekarang teknologi dengan yang ada ini, kalau buat saya manfaatkan, tarik yang positifnya, tapi jangan kebablasan, karena bagaimanapun anak-anak adalah manusia yang tahapan tumbuh kembangnya selalu sama, tidak berubah dari manusia diciptakan sampai sekarang. Teknologinya boleh berubah, tapi tahapan tumbuh kembangnya nggak ada anak-anak yang bisa di instan 6 bulan terus bisa lahir gitu. Keluar langsung bisa berjalan, langsung bisa berlari. Perkembangan dan pertumbuhannya tetap sama. Nah, terkait dengan tahapan pertumbuhan anak, mungkin nih Mbak Novita Tantri sudah menyiapkan slide-nya gitu ya. Jadi kita bisa saling sama-sama belajar. Oke, mungkin boleh ditampilkan slide-nya Mbak Novita Tantri. Kita akan sama-sama belajar terkait dengan tumbuh kembang anak-anak kita, membesarkan anak di era digital yang kita tahu ini tantangannya banyak, manfaatnya juga ada, tapi bagaimana orang tua punya rules, punya value untuk sama-sama membesarkan anak dengan lebih baik. Nah, Mbak Novita ini adalah seorang psikolog anak, remaja dan juga keluarga. Nah, mungkin pertumbuhan anak itu tahapannya seperti apa tadi yang Mbak Novita sempat singgung, boleh dijelaskan nih Mbak Novita? Iya, saya di sini ambil dari Jean Piaget. Dia katakan bahwa tahapan tumbuh kembang anak banyak ahli sih, tapi saya ambil ini karena dia bicara tentang psikokognitif dan di sini kalau kita lihat mungkin hanya 4 yang ada, tapi sebenarnya total ada 8 tahapan. Sensori, motor itu 0 sampai 2 tahun yang kita sebut dengan bayi ya. Lalu di usia ini trust and mistrust kalau dikatakan oleh Erik Erikson bahwa di sini butuh sekali juga anak-anak untuk percaya kepada dunianya. Percaya kepada dunia berarti ada acceptance di situ. Ada penerimaan di sana. Lalu masuk ke tahapan pre-operasional. Dan itu usia 2 sampai 7, 8 tahun, lalu tahapan operasional konkret. Saya tidak akan terlalu membahas di sini, mungkin ini zamannya digital parenting 101 for mom. Saya yakin sekali begitu lihat Jean Piaget, tangan langsung ngetik, langsung keluar semua siapa sih Jean Piaget ini. Tapi saya ingin katakan begini, bahwa anak di usia di bawah 5 tahun, mereka berpikir masih secara konkret. Artinya segala sesuatu di sekeliling mereka hanya melihat secara hitam dan putih, tidak ada abu-abu. Jadi kalau kita bicara dengan mereka, memakai kata-kata yang zaman dulu, papa mama hidupnya susah, ngekos, makanannya yang mie instan dan lain sebagainya, mereka nggak bisa membayangkan. Karena mereka bisa membayangkan apa yang ada di depan mata, konkret Mbak. Nggak relate ya kalau kata anak zaman sekarang, relate. Can relate katanya gitu. Nggak relate banget, derita lu banget gitu loh ya. Karena zaman sekarang saya tidak merasakan itu. Panca indera saya tidak melihat itu dan tidak merasakan ini. Jadi kalau buat anak-anak di usia ini, orang tua dengan digital parenting, penting sekali untuk diperlihatkan hal-hal yang konkret. Artinya modeling, orang tua harus hadir untuk memberikan contoh. Nanti di usia tahapan operasional formal di atas 11 tahun, baru ternyata anak-anak pelan-pelan baru bisa berpikir secara abstrak. Jadi kalau dia lihat meja misalnya di depan saya, mereka cuma tahu kalau saat ini ditaruhnya satu layar kaca, televisi atau ditaruh untuk minuman dan makanan. Mereka cuma tahu meja fungsinya untuk taruh benda-benda yang selama ini ada di dalam rumah saya. Terus all the way sampai usia 11 tahun. Di atas 11 tahun mereka baru tahu, oh ternyata meja bukan itu aja. Ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari kayu. Oh kayunya kayu apa ya? Solid kah? Atau ini hanya remah-remahan daripada triplek, kayu terus dibuat jadi semacam triplek dan gampang rusak. Jadi dengan mengenal tahapan tumbuh kembang anak, kita bisa masuk di dunianya, kita bisa pahami apa yang mereka pikirkan, sehingga orang tua lebih mudah untuk bisa memahami mereka dan mengenal dan menentukan pola asuh, metode apa yang tepat buat mereka.
Oke, gitu, jadi Mbak ada Nuja. perbedaan ya Mbak ya ketika umur usia, ini kebetulan anakku usianya di 2 tahun 3 bulan sama 4,5 tahun, sehingga tadi masa-masanya lagi yang butuh yang konkret, yang dia lihat gitu kan, dan baru kemudian nanti di masa-masa 7 tahun ke atas itu udah lebih bisa berpikir secara abstrak gitu ya Mbak ya. Pelan-pelan. Jadi Itu sangat pelan-pelan. penting, Betul. sangat penting peran orang tua untuk menunjukkan hal-hal yang konkret, yang real, yang ada mereka bisa lihat, mereka bisa raba, dan benar-benar bukan sesuatu yang kayak tadi Mbak Novita sempat sampaikan, dulu ibu zaman masih kecil seperti ini gitu. Mungkin mereka kurang bisa relate, membayangkannya agak sulit gitu ya Mbak Novita ya. Karena mereka lihat yang di depan mata, apa yang dicontohkan. Karena anak itu cerminan orang tua. Jadi apa yang bisa ditangkap dengan 5 panca inderanya itu yang dia serap. Jadi nggak bisa memberikan dia harus, karena I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Saya dengar, saya lupa. Pada saat saya lihat, saya akan bisa mengingat. Tapi pada saat saya melakukannya, saya baru bisa mengerti. Oh, ini toh. Jadi lebih banyak modeling, lebih banyak memberikan contoh. Karena itu yang jauh lebih terserap oleh anak-anak dibandingkan dengan kita ngoceh-ngoceh dan marah-marah. Betul. Nah makanya ini kenapa ada tahap sensor motorik ini yang di usia 0 sampai 2 tahun memang usia-usia yang rentan atau tidak boleh bahkan ya bersentuhan dengan yang namanya screen time, gadget gitu. Karena kebutuhan mereka bukan di situ gitu ya Mbak Novita ya. Betul banget. 0 sampai 2 tahun tuh benar-benar sangat-sangat sensitif. Kalau kita bicara neuroscience, kita bicara otak manusia, 0 sampai 2 tahun, kalau di dalam perut ibunya, di dalam perut kita, anak-anak itu yang disebut dengan sinapsis yang tersambung. Sinapsis itu kayak mungkin saya ibaratkan kayak kabel positif negatif. Kalau di depan saya ini ada lampu, ada cahaya, positif negatif tersambung, lalu menghasilkan cahaya. Nah, anak-anak sinapsisnya itu mungkin analoginya sama dengan si lampu ini. 0 sampai 2 tahun itu ada kesempatan ratusan triliun sinapsis yang belum tersambung dan itu butuh stimulasi. Di dalam tubuh kita hanya puluhan miliar, tapi 0 sampai 2 tahun itu ratusan triliun. Kebayang nggak kalau stimulasinya itu diisi dengan hal-hal yang negatif, yang salah. Ini akan terbawa terus sampai mereka besar. Walaupun nanti ada di usia 14 tahun, otak manusia itu disebut pruning. Jadi mau pruning kayak deleting, declining. Jadi otak manusia itu hebat sekali. 14 tahun dia bisa delete. Mana yang repetitif terus-menerus hal yang baik atau yang jahat diberikan sampai usia 14 tahun, dia akan tinggal. Yang pernah didapatkan waktu kecil baik tapi tidak pernah repetitif, itu dia delete. 14 tahun itu 0 sampai 14 tahun sebelum dia pruning segera isi dengan hal-hal yang positif. Di usia 18 tahun otak manusia berhenti bertumbuh secara ukuran dan secara berat. Jadi memang penting banget orang tua dengan mengetahui tahapan tumbuh kembang anak sehingga berhati-hati banget mengisi dengan hal-hal yang ingin kita isi ke dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, sekarang waktu kita secara kualitas dan kuantitas ada bersama anak-anak di masa pandemi ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Teknologi membantu kita, tapi jangan sampai teknologi menggantikan posisi kita sebagai orang tua. Setuju Mbak. Dan mungkin nih kita juga tahu bahwa anak-anak kita yang kelahiran 2005 ke atas gitu ya, tahun 2005 ke atas tuh disebut dengan generasi alfa. Sehingga nih pasti ibu-ibu yang hadir di sini anak-anaknya memang dinamakan generasi alfa gitu ya Mbak Novita ya. Bener. Sudah diingatkan slide berikutnya. Yes. Generasi yang lahir di atas tahun 2000, jadi 2005 ke atas, ini disebut dengan generasi alfa. X, Y, Z sudah selesai. Dan anak-anak generasi alfa adalah anak-anak dari generasi milenial yang di dalam kandungan itu sudah terekam dengan teknologi. Kita lihat ya, moms yang waktu hamil progresnya dulu dari trimester pertama terus all the way sampai trimester ketiga melahirkan itu terekam di dalam sosial media, dalam teknologi kita, foto paling tidak untuk kita simpan. Ini saya sorry juga untuk bisa mengatakan bahwa anak generasi alfa kalau kita tidak betul-betul serius untuk bisa hadir dalam kehidupan mereka, kecenderungannya kalau dalam ruang konseling saya punya daya juang, etika, sopan santun, disiplin yang
lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kenapa? Karena mereka kecenderungan untuk berhubungan dengan gadget. Gadget berarti benda mati. Nah, bijaknya kita lagi ini untuk menggunakan ini untuk hal yang positif, bukan menggantikan posisi kita. Tapi hal positifnya dari generasi Alpha ini, generasi paling terdidik. Intelektualnya tinggi sekali. Saya bicara dengan mereka, saya harus cari tahu dulu, ini anak siapa, kelas berapa, sekolah di mana, apa aja yang buku-buku yang pernah dia baca. Karena kalau tidak, selesai jadi psikolog zaman sekarang. Mereka bisa, benar loh Mbak Nucha, mereka bisa ngomongin itu A sampai Z, yang betul-betul buat saya, kalau saya nggak banyak baca, selesai ini, psikolog bisa diterabas semua teori-teori saya. Apa adanya, tapi konsentrasi mereka pendek. Ini saya perhatikan yang juga harus menjadi tantangan kita sebagai orang tua untuk bisa mengasah konsentrasinya menjadi lebih panjang. Kenapa? Karena konsentrasi anak-anak ini mereka maunya instan. Segala sesuatu wifi aja ada mandek sedikit kurang kenceng itu bisa membuat mereka jadi kayak Jadi kalau buat saya, berikan kesempatan mereka untuk bisa punya keterampilan hidup yang dilatih sejak kecil sekali, early years. Kenapa? Karena teknologi sudah membuat mereka punya konsentrasi yang pendek. Jangan sampai kita juga melayani mereka terus-menerus. Berikan tugas, berikan practical life, berikan mereka keterampilan hidup yang nanti bisa membuat mereka mandiri dan akhirnya tahu bahwa saya berharga karena saya mampu melakukan apa yang saya butuhkan di kemudian hari. Lalu ini yang terakhir, freedom outside and freedom inside. Ini versus. Apa nih Mbak? Aku baru dengar ada istilah ini nih. Mungkin di sini juga ibu-ibu pasti penasaran apa sih maksudnya freedom outside versus freedom inside. Apa nih Mbak Novita? Kalau bicara freedom outside, mungkin milenial kali atau ditarik lagi zaman saya gitu ya, yang Y gitu, generasi Y. Kita bicara freedom outside, kalau zaman saya dulu waktu kecil 80-an, tahun 80-an gitu ya. Teknologi saya cuma kulkas, televisi, dan radio. Radio mungkin ayah saya gitu. Dulu kekhawatiran kakek, nenek, mungkin buyut saya, takut anak-anaknya itu adiksi dengan radio. Gak mau sekolah, gak mau kerja. Ya bener loh, teknologi karena radio, mereka takut. Anaknya cuma dengar radio, karena Nora kan baru punya radio. Lalu zaman ayah saya, ketakutan saya adiksi dengan televisi. Saya ingat banget, televisi itu ada screen time, bukan screen time, karena screennya cuma satu, TVRI gitu ya. Ingat banget pagi dijaga, gak boleh. Jadi freedom kita hanya ada pada saat keluar dari rumah. Karena apa yang media yang kita baca, apa yang kita browsing, bukan browsing, apa yang kita bisa terima, itu semuanya difilter. Ingat zaman itu juga bagaimana semua media, semua surat kabar ada apa namanya, difilter. Nggak boleh sembarangan media untuk bisa menulis segala sesuatu untuk bisa dicetak atau didengarkan. Jadi kita keluar dari rumah baru mendapatkan satu freedom. Kepengen keluar dari rumah dengan pramuka, dengan camping, dengan nginep di rumah kakek nenek, ke rumah temen. Tapi sekarang anak-anak nggak kepengen keluar. Jadi kalau banyak sekali kalau saya perhatikan anak-anak remaja itu lebih suka di kamar. Selama wifi masih penuh, high speed, they are fine. Jadi memang versus antara freedom outside dan freedom inside ini, orang tua dengan memahami dengan perkembangan, perubahan zaman, dengan berubahnya dari revolusi industri 1.0, 2, 3 dan sekarang 4.0, orang tua juga harus tahu secara neuroscience anak berpikir berbeda, dan dengan tahu gaya membesarkan anak, metode parenting style, kalau tetap masih sama dan tidak shifting mengikuti mereka, bagaimana cara mereka berpikir, kita akan ketinggalan, kita akan tidak pernah memahami anak-anak ini. Ya,
Betul. Kalau ngelihat dari slide Mbak Novita di sini nih tentang generasi alfa, ini secara garis besar aku bisa rumuskan bahwa tantangannya ini nih semuanya ya, masalah karakter gitu ya, bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang sopan, yang ramah, yang beretika, yang independen dan mau punya daya juang yang tinggi gitu ya. Kemudian belum lagi life skill nih menjadi PR kita. Jadi biar anak-anak itu terlatih untuk tidak instan gitu ya dengan tangan jarinya saja tinggal ketak-ketik tapi harus bisa life skill selama mumpung di rumah aja nih Mbak. Mungkin banyak sekali juga orang tua yang udah mengajarkan anak-anaknya misalnya untuk life skill membersihkan rumah, masak, berkebun dan lain-lain yang mungkin itu nggak ada di gadget mereka gitu. Mereka harus interact langsung dengan orang tuanya. Eye contact menjadi sangat penting, pendampingan menjadi sangat penting gitu kan. Apalagi tadi Mbak Novita bilang bahwa jangan sampai digital atau teknologi menggantikan kita gitu ya di sebelah anak-anak kita. Aku setuju banget sih Mbak itu ya. Jadi kalau buat aku, berikan anak-anak apa yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. Apa itu? Daya juang. Apa itu? Kemandirian. Apa itu? Practical life. Apa itu? Kejujuran, integritas, kemandirian, disiplin. Itu nggak bisa dikasih. Nah, kalau itu basicnya kita berikan di masa krusial, absorbent mind, masa penyerapan, masa di mana mereka menyerap segala sesuatu tanpa filter, berikan itu sebagai dasar dulu. Begitu masuk sampai at least 0 sampai 14 tahun, itu masuk semuanya, waktu dia declining tadi yang pruning di usia 14 tahun, mereka akan pruning hal-hal justru yang negatif. Hal-hal yang positif itu sudah kokoh di sana. Tapi orang tua selalu lupa bahwa hal-hal yang paling penting 0 sampai 5 tahun itu dianggap ya udahlah masih kecil, udahlah mereka nggak tahu apa-apa. Justru terbalik, mereka kelihatan tidak tahu apa-apa karena mereka tidak bisa mengungkapkan secara verbal. Tapi mereka menyerap segala sesuatu, apapun itu. Seperti spons kering yang kita masukkan ke air. Air itu akan berlomba-lomba menyerap. Itu otak manusia di usia ini, Mbak. Oke, nah Mbak Novita, bagaimana cara kita nih para ibu untuk tetap bisa bonding time dengan anak-anak kita di masa digital? Di satu sisi digital lagi naik banget, di satu sisi kita berada di rumah saja gitu ya selama PSBB ini. Bagaimana nih Mbak Novita? Kalau buat aku komunikasi. Komunikasi, karena saya perhatikan anak-anak sekarang itu karena segala sesuatu freedom insight itu loh Mbak Nucha, karena dia dapatkan semuanya dari si teknologi ini, dia berasa nggak butuh orang lain. Kalau dulu saya masih bertanya kan sama orang tua, mungkin zamannya Mbak Nucha atau zamannya Mbak Donita juga sama, kita masih nanya orang tua, ini apa ya, itu apa ya, ini gimana ya Mah, itu gimana ya Mah, ya nggak sih? Tapi anak-anak zaman saya, they don't need it. YouTube, Google search, they will just use their fingers gitu untuk mencari segala sesuatu. Nah kalau kita ditanya misalnya wifi lagi down gitu ya, dia nggak bisa browsing dan ditanya ibunya, tapi mamanya itu apaan ya? Nggak paham, males dia. The second time dia akan anggap bahwa mamanya kurang punya intelektual yang tinggi ya, pemahaman pengetahuannya nggak banyak ya. Lebih baik di sini. Jadi kalau buat saya komunikasi penting banget. Bagaimana kita hadir sejak anak brojol dari tubuh kita, itu kita pakai eye to eye contact, sentuhan. Dengan sentuhan anak punya empati. Dengan sentuhan anak tahu bahwa dia dibutuhkan. Nah kalau itu terus, yang tadi 0 sampai 2 tahun ratusan triliun sinapsisnya kita sambungkan, anak-anak ini akan punya bonding bahwa they need me. Bicara, tatap, kenali metode karakter mereka sehingga metodenya bisa pas. Lalu biasakan ada waktu yang betul-betul just the two of you. Kalau anaknya 3, betul-betul bagi. Satu-satu ya Mbak ya? One on one, betul. Karena parenting style sekarang yang saya bilang tadi shifting, bukan one size fits all. Bisnis aja shifting dari offline menjadi online. Tapi one size fits one. Jadi satu untuk satu. Punya 3 anak, 3 metode. Karena setiap anak unik dan berbeda. Jadi berikan ini, kenali anakmu. Dan untuk mengenal anak, itu bukan hanya butuh kualitas, tapi kuantitas.
artinya they spell cinta dengan WAKTU, waktu. They need your time. Jadi ada di rumah, jangan sampai hanya raganya ada di rumah, tapi tidak hadir. Betul. Ya kan, terkadang Ya, kita betul. presence ada di rumah, ya ada, lewat-lewat sih gitu, naik turun gitu, ada teriak-teriak gitu, makan, sikat gigi, gitu, udah pipis belum, udah cuci tangan belum, ada. Tapi they are not presence. Jadi kehadiran, being presence is very important. Nah, kegiatan apa nih Mbak yang bisa dilakukan di rumah nih selama kita orang tua pengen mendekatkan diri dengan anak-anak, kita punya play kit mungkin gitu kan, apalagi sekarang nih aku yakin pasti orang tua nih suka browsing mainan-mainan anak, terus bahkan bikin sendiri, kita kreatif mau nggak mau gitu kan, the power of kepepet pasti semuanya kita kerjain gitu, apalagi biar anak-anak nggak bosan di rumah. Nah, permainan-permainan seperti apa Mbak yang bisa kita mainkan bersama anak-anak? Sebenarnya banyak banget sih, do it yourself gitu ya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini dari tisu gulung misalnya, jangan dibuang. Itu bisa dijadiin mobil-mobilan, bisa lewat loh. Kardus misalnya, kardus-kardus yang apa kayak gitu ya, yang mungkin kardus makanan, kardus banyak apapun. sekali kardus sekarang ya Mbak. Gitu ya, atau telur kita perhatikan, betul. jangan dibuang. Kita bisa sama-sama dengan mereka dijadikan tempat untuk warna-warni, cat air gitu ya. Tempatnya telur juga bisa dipakai, dan ini bisa siapkan satu dinding yang mereka bisa berkreasi, jadi kayak messy art gitu loh. Dinding kosong yang memang kita nggak usah teriak-teriak kalau dia kotorin. No, itu kekuasaanmu, kerajaanmu di situ. Lempar apapun ke situ, mau coret-coret, mau gambar apa, yang tinggal disiram air, tinggal disikat, atau tinggal di apapun lah, yang penting hilang, nggak perlu kita teriak-teriak. Ini bisa dijadikan mungkin main dengan pretend play, kita bisa dengan manipulative play, associative play, a lot of stuff sebenarnya dari apps bisa menawarkan di situ. Tinggal balik lagi, kita punya waktukah untuk menemani dan bersama mereka? Betul, jadi yang dibutuhkan adalah waktu ya. Kedua mungkin kreativitas orang tua, mencari informasi, bikin play kit, DIY dan lain-lain untuk sama-sama bisa menemani anak secara kualitas dan kuantitas. Itu perlu banget ya Mbak Novita. Bener banget Mbak Nica. Oke, terima kasih banyak Mbak Novita Tantri untuk ngobrol-ngobrolnya nih. Dan sekarang kita di sini juga mau ngobrol-ngobrol dengan Donita, ibu dari 2 orang anak ya, seorang aktris juga dan mom influencer dengan 2 anaknya, Sfarga dan juga Parva. Nah, usianya anak kita hampir sama ya Donita ya. Iya benar. Nah, kayaknya aku doang deh yang beda. Nah, Donita nih dengan 2 anak, gimana challenge-nya selama PSBB ini? Boleh diceritakan nggak dengan school from home-nya anak-anak? Ya itu sebenarnya cobaannya adalah di saat mereka harus stay untuk sekian jam di depan layar dan memperhatikan gurunya berbicara gitu. Itu adalah sebuah tantangan. Jadi setiap malam tuh aku meeting sama Neni sama susternya, kita mikir besok kita bikin apa yang seru di meja supaya dia mau duduk, karena pada dasarnya 2 anak ini memang bukan anak yang bisa stay diem aja gitu, lebih suka sama gerakan. Dari mulai manggil-manggil, ayo Sfarga duduk, Parva duduk, ayo apa, dari mulai yang mereka nangis sampai aku yang nangis. Sampai akhirnya aku mikir kalau kayak begini terus hubungan ibu dan anak jadinya nggak sehat gitu kan. Sementara terkadang mungkin mereka nggak butuh ibu yang sempurna, mereka cuman cukup butuh ibu yang bahagia supaya bisa membahagiakan mereka. Betul. Yang nggak teriak-teriak, yang masih bisa mereka ceritain tentang apa yang mereka alamin atau mereka mau. Jadi aku mikir, oke, aku ada di situ, kalau nggak minimal ada yang nemenin, siapapun di situ. Kita tangkap apa yang dibilangin sama gurunya, kalaupun dia masih belum konsen, kita ulang nanti setelah jam sekolah itu. Karena kita harus waras. Kalau aku marah-marah terus atau mereka nangis-nangis terus, hubungan kita malah jadi nggak baik gitu. Jadi oke, yang penting kita tahu anaknya masih belum mau bikin, misalkan kita coba nanti setelah makan siang, atau kalau nggak setelah bangun tidur, sambil main aja gitu, sambil main, sambil kita challenge kayak sambil apa gitu. Jadi
itu salah satu cara aku supaya kita semua bisa waras di rumah. Nah, Donita, ini kan apa nih hubungan kamu dengan anak-anak dan digital? Kita tahu sekarang ya bahwa anak-anak kita ini generasi alpha nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya gadget, YouTube, game dan lain-lain gitu. Nah, kamu sendiri punya prinsip atau values apa sih terhadap yang namanya ngejagain anak-anak dengan digital? Jadi pada dasarnya mungkin ini adalah satu hal yang norak buat mereka karena tadinya aku sama Adi terlebih untuk Adi ya, dia tuh say no to gadget. Jadi anak-anak yang nggak boleh kenal gadget karena ada beberapa pengalaman yang sampai pas kita datang ke dokter gitu ya, dokternya agak sedikit lama. Terus pertanyaannya kenapa mesti lama seperti itu? Karena ternyata anaknya itu butuh terapi untuk ke psikolog karena dia kebiasaan gadget, di saat dia nggak suka dia tinggal swipe kan. Nah dia ketemu orang dia nggak suka dia swipe nggak pergi-pergi itu nangis. Dari situ itu mikir oh kita nggak boleh nih. Kalau aku masih suka kasih karena gimana pun juga kita di era digital seperti ini nggak mungkin nggak ngenalin sama sekali. Kalau Adi tuh suamiku lebih ke ngelarang gitu. Nah, itu pun mereka kenal pun pertama telat, yang kedua sedikit-sedikit. Nah di era seperti ini mau nggak mau kadang saya juga kasihan gitu waktu belum sekolah di rumah kan anak saya pergi ke sekolah tuh ke sekolah yang pertama kan Swarga pergi ke sekolah. Kalau pulang itu dia paling nggak ngerti apa misalkan kayak kartun-kartun yang diceritain sama temennya misalkan karena dia tidak pernah nonton itu. Nah dari situ aku mikir mungkin boleh aku kasih tapi dalam pantauan gitu. Nah sekarang ini kan nggak mungkin nggak aku kasih karena sekolahnya aja pakai gadget, semuanya aja pakai aplikasi. Sekarang kalau materi-materi sekolahnya aja kadang yang ditontonnya juga kan video-video YouTube anak gitu. Jadi mau nggak mau aku kasih mereka dengan misalkan ada tontonan gitu ya. Mau nggak mau aku pilihin, aku nonton dulu, aku tahu dulu. Terus aku seleksi nih, oh ini bisa, ini nggak bisa. Karena kadang kita nggak sadar gitu kasih tontonan buat anak, sebenarnya itu ada sarkasnya gitu. Itu bisa bikin mereka jatuhnya jadi kasar atau apa gitu. Entah itu yang berantem-beranteman atau apa gitu. Kadang kita nggak sadar karena itu kartun dan anak-anak, kita nggak sadar gitu. Nah itu biasanya aku seleksi dan itu aku pilihin dan itu pun ada jamnya. Oke, jadi kalau dari kamu caranya adalah dengan kamu sendiri yang memfilter gitu ya untuk konten-kontennya ke anak-anak, apa yang bagus seperti apa, yang positif seperti apa, dan waktunya. Nah kadang-kadang nih namanya juga anak-anak ya, ketika kita kasih waktu, oke cuman 5 menit aja ya bolehnya. Mereka kan kadang-kadang belum mengerti nih konsep waktu, apalagi mungkin usia 2 tahun gitu ya. Kemudian kalau mereka nambah lagi itu biasanya gimana Donita? Karena anak sampai nangis loh, ya kan? Kalau aku biarin mereka nangis. Mereka harus tahu, mereka harus bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Jadi misalkan aku kalau untuk nonton, itu cuman boleh saat makan. Itu pun dibatasin ya, misalkan 30 menit. Karena makan itu kata dokter kan baiknya tuh tidak lebih dari 30 menit gitu. Jadi aku kasih waktu, kalau udah lewat dari 30 menit mereka masih belum selesai makan dan mereka mau nonton, ya mereka harus habiskan makanannya tanpa menonton karena waktunya mereka sudah habis. Atau kalau enggak mereka misalkan lagi males-malesan gitu, pas lagi dikasih makan gitu terus tiba-tiba ngunyahnya berhenti, aku berhentiin juga. Terus alasannya kenapa diberhentiin? Iya karena kamunya juga berhenti, ini kan reward yang dikasih karena kamu mau baik, jadi kamunya juga mesti baik dong gitu. Jadinya mereka udah tahu kalau udah diberhentiin ya udah gitu. Biasanya mereka dari mulai yang tadinya nangis sampai akhirnya udah pasrah gitu. Oke, waktunya habis gitu. Waktunya habis yang udah mulai tadinya ngerengek karena akunya juga nggak kasih, sampai mereka udah pasrah waktunya habis ya udah gitu. Nah, tontonan seperti apa sih yang biasanya lolos seleksi nih dari kamu Donita? Seperti apa aja? Tontonan yang tidak mengandung kekerasan yang pertama. Yang pertama. Ya, kayak misalkan berantem-beranteman, perang-perangan. Ada beberapa kartun yang terkesannya anak kecil, tapi menurut aku itu mengajarkan walaupun sebenarnya mungkin mengajarkan ada si baik dan si jahat gitu. Cuman buat aku mungkin anak seumur itu nggak perlu tahu itu karena takutnya mereka ini kan adik kakak, takutnya malah jadi agresif karena udah pernah dicoba
pernah nonton sedikit gitu terus tiba-tiba dua-duanya bawa apa kayak pedang-pedangan gitu bilang gitu, iya kamu monsternya ya, aku polisi. Waduh kayaknya nggak bisa nih kayak gini. Karena kalau kita lepas sedikit takutnya mereka nggak ada yang jagain, tiba-tiba main pukul-pukulan gitu. Itu yang aku takutin. Jadi biasanya yang memang lebih ke ada edukasinya juga. Ya, ada edukasi. Kalau aku biasanya entah itu bisa lagu yang bentuknya mengajarkan, entah itu bentuk, entah itu warna, entah itu apa namanya huruf, entah itu ada juga yang ngajarin ngaji. Jadi mereka bahkan Svarga itu bisa doa apa gara-gara dia dengar gitu. Nah kayak gitu-gitu sih aku milihnya. Benar-benar. Oke, jadi dari yang mengandung unsur violence sudah pasti tidak gitu ya. Kemudian dari lebih prefer yang lagu-laguan, nilai edukasinya gitu ya. Iya. Dan apa namanya? Kalau aku biasanya nih kasih ke anak tuh tontonan memang yang pasti harus didampingin dulu. Kadang-kadang walaupun menurut kita bagus, edukatif dan lain-lain, tapi ada apa ya? Nilai-nilai yang menurut anak tuh berbeda gitu pada dari satu kesatuan tontonan misalnya nih kayak 5 menit, 10 menit video itu kadang-kadang diambil belakangnya doang. Misalnya gitu kan. Nah itu mungkin pas lagi kurang bagusnya misalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita expect yang dimaksud dari video tersebut tuh yang diambil bagusnya. Tapi kan namanya anak-anak ya, kadang-kadang yang diambil tuh justru yang unexpected buat kita gitu. Iya, ya nggak sih? Iya benar-benar itu. Ada pernah kejadian nggak sih di anak-anak nih di apa namanya di dua anak ini yang jadinya menurut kamu kayaknya tontonan ini nggak layak deh buat anak-anak gitu, atau mungkin yaudah deh di hari tertentu di hari ini nggak boleh, atau jadinya cuman mungkin weekend doang gitu. Ada nggak sih kejadian yang membuat kamu mempertimbangkan kasih gadget ke anak-anak? Itu yang tadi aku bilang gitu loh, ternyata ada unsur yang begitu yang aku nggak bisa kasih itu. Ada terus udah gitu kalau untuk nggak kasih biasanya di saat rebutan atau apa. Akhirnya aku memutuskan untuk kalau rebutan kalian nggak bisa komunikasi nih, mau pilih yang mana dulu, ngikutin yang adek dulu apa yang mas dulu mau, aku ambil ya, berarti nggak sama sekali. Kayak gitu, lebih ke kayak gitu, karena kalau nggak begitu mereka nanti jatuhnya malah jadi beranteman, nggak ada selesai-selesainya kan. Gitu. Jadi kalian sepakat dulu deh hari ini mau ikutin siapa. Kalau hari ini ngikutin mas berarti besok ikutin adek ya, gantian. Begitupun dengan nggak cuman gadget, maksudnya dalam hal mainan pun begitu. Aku bilang kalau misalkan nggak mau saling sharing berarti nggak ada pinjem-pinjeman, berarti mas nggak bisa pinjem punya adek nggak bisa pinjem punya mas. Jadi semuanya harus sama-sama nih supaya kalau sama-sama itu akan lebih menyenangkan. Betul. Aku sempat sampai pisahin anak gitu ya karena mereka 5 menit sekali ini kan ada kehebohan ya, 5 menit berantem, 5 menit baikan gitu kan. Akhirnya aku pisah terus mereka saling nyari, aku cuman bilang sama dua-duanya nggak enak kan dipisah, makanya kalau bareng-bareng itu nggak pakai berantem. Kalau berantem terus mendingan sendiri-sendiri. Ini latihan kalian hidup di hutan sendirian loh. Kalau di hutan nggak punya teman, nanti kalian begini adanya sendiri-sendiri, kan lebih seru berdua. Jadi pilihannya mau sama-sama, mau baikan, apa mau gimana. Jadi mereka bisa saling jaga. Gitu. Iya betul. Aku pun juga sama sih sama kamu. Kadang-kadang tontonannya tuh namanya juga adik kakak usianya beda, kebutuhannya beda, sukanya beda gitu kan. Iya. Si kakak nonton apa, adik apa, akhirnya rebutan. Nah begitu rebutan biasanya aku udah ya udah kalau sama-sama rebutan diambil aja ya. Jadi sama-sama nggak ada yang nonton sama sekali gitu kan. Dan kedua biasanya tuh aku perhatikan kalau misalnya anak udah mulai emosian, kalau gadgetnya diambil, screen time-nya diudahin. Nah oke, waktunya berarti ini kelamaan nih selama ini gitu. Besok-besok aku kurangin bahkan nggak sama sekali. Dan aku pernah loh membuktikan anakku tanpa 1 bulan nonton dan lain-lain secara emosi tuh lebih gitu. Jadi dia udah terbiasa akhirnya, oh bisa juga ya kayak gini, walaupun abis itu akhirnya sekolah gitu mau nggak mau kan gadget dan dia jadi kepancing juga untuk ngelihat yang lain. Tapi aku bisa pernah menjalani yang namanya ini terapi ala-ala sih. Coba deh kita kurangin sampai akhirnya enggak, iya sampai nggak sama sekali di 1 bulan. Oh iya bener kok dia nggak nyariin. Dan tapi orang tuanya juga harus mencontohkan sih sebenarnya. Bener nggak sih Mbak Novita? Dengan kita nggak megang gadget itu anak-anak nggak minta gitu. Aku juga kan sebenarnya ngasih gadget itu kan baru-baru gitu ya, belum terlalu lama. Dan itu pun dibatesin, terus udah gitu nggak selalu. Pokoknya sebisa mungkin kalau memang tidak pegang gadget,
aku usahain nggak, karena kan sekolah ini juga kayak Svarga itu kan sekolah dari jam 8 sampai jam setengah 12, itu kan cukup lama tuh di depan layar. Jadi menurut aku sudah cukup untuk berhubungan sama gadget. Jadi kalau masih bisa kita bikin games atau misalkan makan sambil ngapain, entah itu sambil apa gitu, kita nggak kasih. Atau pilih sesuatu yang memang mereka suka gitu. Kalau selain makan ya, misalkan kalau selain makan aku jarang banget kasih sih, soalnya menurut aku udah cukup banget gitu, udah cukup banget. Paling aku sering atasinnya kalau mau denger itu aku bluetoothin ke speaker, tapi tanpa menonton, jadi mereka cuma denger. Entah itu doa-doa, entah itu lagu-lagu, lebih ke kayak gitu sih Manuca. Betul, sama aku juga kayak gitu sih. Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya kesehatan fisik juga. Kadang-kadang perhatiin nggak sih kalau anak suka sering kedip-kedip, itu tuh sebenarnya udah indikasi bahwa anak udah kebanyakan waktu gadgetnya ya. Atau misalnya duduk nih keadaan posisinya udah nggak tegak. Kadang-kadang karena kebiasaan gadget gitu kan ada jadi membungkuk gitu. Nah tapi menurutku dari semua tantangan kita hadapin gitu ya, keseharian kita dan lain-lain, banyak sekali manfaat positifnya dari screen time, gadget dan teknologi buat kita semua dan buat anak-anak. Terbukti tadi misalnya ya Donita juga anak-anak lebih hafal lagu, doa-doa gitu ya. Sama aku juga gitu sih menikmati yang namanya anakku bisa ngerti shapes ya, terus warna dan lain-lain walaupun kita ajarin dari buku. Tapi bagaimanapun visual dari yang namanya gadget, screen time itu membantu sekali gitu kan. Dan kemudian sebenarnya manfaat lainnya juga memang memudahkan kita sebagai orang tua. Berbeda sekali sepertinya di zaman dulu gitu ya. Jadi relationship ini sebenarnya menurutku tetap positif, tapi bagaimana tugas orang tua yang memang tadi Mbak Novita bilang, jangan digantikan posisi kita ya dengan gadget gitu. Nah Mbak Novita nih mungkin boleh menambahkan juga nih dengan tadi ceritaan Donita gitu ya, dengan tantangannya anak-anak rebutan, terus secara emosi, fisik dan lain-lain gitu kan, ada yang berubah dengan adanya gadget ini. Bagaimana sih Mbak Novita supaya kita bisa mengambil positifnya dari screen time dan digital ini? Kalau buat aku, Mbak Donita, kalau sudah PJJ-nya gitu ya, pembelajaran jarak jauhnya, sekolah dari rumah ini sudah begitu panjang waktunya, waktu makan kalau boleh jangan pakai gadget lagi, biar dia nikmati masa makannya, waktu makannya. Karena makan itu berkaitan erat nanti dengan kesehatan fisik, berkaitan erat lagi nanti kalau fisik itu ke kesehatan mental, karena fisik yang kuat, yang sehat, yang bugar, tentunya biasanya kita punya kesehatan mental yang baik. Nah, by the way, hari ini hari kesehatan mental sedunia loh. Jadi kalau kita kaitkan ke sana, kalau buat aku, biar dia nikmati makanannya. Makanan itu kan anugerah ya, kita semua sama-sama percaya. Anugerah yang diberikan Tuhan kan waktu dia makan, sesuap demi sesuap. Dan dia harus kenal apa yang dia makan. Karena anak-anak mengenal apa yang dia makan, dia akan bertanggung jawab nantinya dengan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekaligus nanti bisa diajarkan apapun yang keluar dari tubuhnya. Mohon maaf, kita bicara tentang urin, kita bicara feses. Jadi apa yang keluar, konstipasi, mereka mencret, diare, dan lain sebagainya, itu atas apa yang masuk. Jadi dengan dia bertanggung jawab apa yang dia makan, kalau bisa betul-betul makanan itu menjadi tempat berkomunikasi malah Mbak Donita. Jadi makanan apa itu beras misalnya, nasi itu datangnya dari beras itu datangnya dari padi itu datangnya dari sawah itu kita bisa bicara tentang yang bajak, kita bisa bicara kerbau, kita bisa bicara pembajak sawah, kita bicara musim kemarau, musim hujan, terus all the way sampai di dapur kamu di tanak. Nasi itu prosesnya ada, itu bicara tentang proses. Jadi dia nggak hanya belajar lewat digital, tapi dia juga belajar atas apa yang dia makan. Kita bicara wortel, kita brokoli, vitaminnya, karbohidratnya, kita bicara mineralnya. Jadi kalau bisa waktu makan justru waktu yang paling penting bukan dengan gadget, bukan juga dengan auditori, tapi suara dari kita. Auditorinya yang dia dengar adalah auditori kita. Jadi anak terbiasa untuk komunikasi, bonding lewat makan. Kan kita makan 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau kita hadir di situ, benar-benar bertatap muka, bonding anak waktu setiap makan, maunya ngobrol, maunya mengeluarkan isi hatinya. Nah kalau kita biasakan dengan gadget, anak-anak nggak akan terbiasa bicara sama kita. Begitu sudah terbiasa bicara dengan virtual, dan sekarang virtual teman-temannya semua virtual.
manfaatkan itu. Waktu makan penting banget, dan jangan lupa lagi satu, waktu tidur. Waktu tidur dengan cerita. Itu juga salah satu resep untuk Bonita. Tapi udah bagus sekali ini Mbak Donita dengan kehadiran, dengan ngatur, dengan pendampingan, udah keren banget. Iya, jadi mungkin itu ya yang bisa kita sebagai orang tua lakukan saat ini, dan mungkin kita sendiri nih sebagai orang tua memanfaatkan digital bahkan sampai maksimal gitu. Misal contohnya ya, dengan kita bikin memori melalui foto-foto yang kemudian ada yang kita upload dan lain-lain, mau itu di private dan lain-lain gitu ya. Tapi itu kita memanfaatkan sekali dunia digital. Kemudian aplikasi-aplikasi yang hadir di handphone kita saat ini itu sudah memudahkan hidup kita. Misalnya makanan kita bisa pesan secara online. Kemudian perkembangan anak-anak, milestone sekarang bisa dicatat di aplikasi yang kesehatan anak-anak gitu kan. Kemudian sekarang appointment untuk ke dokter, rumah sakit dan lain-lain bisa dilakukan dengan aplikasi di handphone gitu kan. Nah, ini artinya sebenarnya aplikasi digital ataupun juga screen time itu sebenarnya bermanfaat buat kita semua. Bagaimana kita yakin lah setiap masa, setiap periode kehidupan itu pasti ada tantangannya. Betul. Kebetulan di masa ini tantangan kita semua adalah digital. Di satu sisi disayang, di sisi lain kita yang harus lebih berhati-hati lagi. Jadi bukan berarti harus dipisahkan sama sekali gitu, rasanya tidak. Ya. Tapi seperti saat ini mungkin ibu-ibu sedang menyaksikan kita semua di My Baby Momversity secara digital gitu kan, secara virtual yang kita lakukan secara terpisah. Tapi semua orang tua bisa menyaksikan nih bahwa kita di dalam satu frame yang sama gitu ya Mbak Novita ya, Mbak Donita ya. Benar. Oke, ini pertanyaannya juga banyak sekali yang sudah masuk. Terima kasih di kolom Q&A-nya, tinggal dituliskan juga. Sekarang kita lagi rangkum dan kurasi pertanyaannya. Tapi nih aku juga menyangkutkan dengan tahap perkembangan anak. Ada hubungannya antara komunikasi, kemampuan bicara anak dengan gadget, dengan digital gitu ya. Di satu sisi ada yang mendapatkan manfaat dengan anak-anak yang mungkin belajar warna, kemudian shapes dan lain-lain itu melalui digital. Tapi di sisi lain kalau kebanyakan kadang-kadang menghambat kemampuan bicara anak. Betul nggak Mbak Novita? Ya, benar banget Mbak Nucha, benar banget. Karena kecenderungannya kita kalau sudah, karena orang tua juga bekerja dari rumah ya. Jadi kecenderungannya memberikan si gadget untuk mendampingi anak. Jadi mengambil alih tugas kita yang harusnya seperti Mbak Donita hadir di samping, duduk di samping, lalu bicara dengan anak, lalu menyeleksi. Mbak Nucha apalagi sambil nonton gitu ya, duduk samping. Tapi kalau kita berikan 100%, anak jadi satu arah. Jadi one way communication. Terus dia interaksinya sama siapa waktu ngomong? Ya, speech delay terjadi di sana. Keterlambatan berbicara terjadi di situ karena anak tidak ada teman untuk berkomunikasi. Jadi hanya kebablasan. Lalu yang kedua, bahasa yang dipakai. Nah, biasanya kita kecenderungannya anak-anak generasi alfa juga satu nih ciri khasnya. Bahasa Inggrisnya lebih fasih daripada bahasa Indonesia. Betul, biasanya seperti itu ya Mbak. Saya kalau lagi konseling, ini anak lahir di Indonesia, bahkan ada yang belum pernah keluar negeri. Tapi bahasa Inggrisnya jauh lebih fasih daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya tuh dengan yang cadel-cadel gitu loh, sambil mikir gitu. Saya tidak begitu suka berbahasa Indonesia, Tante. Apakah bisa berbahasa Inggris? Kamu sekolah di mana? Sekolah nasional. Ya ampun, national school begini gitu. Jadi kalau buat saya tadi kita mesti benar-benar bijak sekali untuk mendampingi. Kedua, bahasa juga. Bahasa kita orang tua jangan campur aduk. Ini warna apa? Merah atau blue? Kamu sudah breakfast belum? Sudah dinner? Dicampur itu di mix. Iya, dicampur-campur. Jadi kalau buat saya belajar apapun, termasuk belajar bahasa, kecerdasan berbahasa, linguistik, bahasanya itu sendiri-sendiri. Jadi misalnya bagi tugas sama pasangan, misalnya Mbak Donita gitu ya, maunya bahasa Inggris misalnya, karena bahasa Inggrisnya misalnya lebih bagus, atau suaminya bahasa Inggris lebih bagus. Bagi aja perannya. Mulai hari ini kalau sudah terlanjur gitu ya, papa mama di masa pandemik hanya berbahasa Indonesia kalau ke mama, ke papa hanya bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau bahasa Batak atau bahasa apa aja yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak. Tapi si orang tua itu benar-benar harus konsisten. Konsisten hanya menjawab dan memberikan pertanyaan dalam bahasa yang sudah disepakati. Jadi Mbak Nunita hanya bahasa Inggris misalnya. Jadi nggak campur-campur lagi, sudah breakfast, ini warna apa, red atau brown atau coklat gitu ya, dicampur aduk nggak karu-karuan. Anak bingung. Karena anak butuh konsistensi.
dalam belajar apapun itu. Gitu. Jadi kalau buat saya bicara tentang menjawab pertanyaan Mbak Nucha mungkin seperti itu, Mbak. Oke, nah Donita sendiri gimana nih cara berkomunikasi dengan dua anak? Anak-anak itu kan unik sekali. Mungkin cara komunikasi kita dengan anak pertama dan anak kedua berbeda. Misalnya yang satu orangnya memang kira-kira lembut, sensitif gitu. Yang satu lagi mungkin lebih senang yang terus terang gitu kan, to the point dan lain-lain. Ada perbedaan nggak gaya komunikasi Donita dengan anak-anak? Banget, yang namanya jadi ibu tuh nggak ada sekolahnya tuh bener banget. Karena dua anak, dua kasus yang berbeda. Mereka tuh kayak jangankan apapun itu ya, kesukaan. Kalau yang satu mau makan ini, yang ini maunya makan ini. Jadi itu beda banget. Begitu juga dengan komunikasi. Cuman kalau untuk komunikasi gitu ya, untuk bahasa, aku sama suami sepakat kita pakai bahasa Indonesia untuk memperkenalkan dulu bahasa Indonesia supaya nggak bingung bahasa. Karena ada beberapa temen, bahkan keluarga gitu yang anaknya sampai umur 4 tahun, ngomongnya tuh bingung karena gitu. Misalkan mbaknya bilang sakit ya perutnya, sementara yang dia tahu itu bukan perut Tami, ini perut apa Tami yang kayak gitu. Jadi kita sepakat untuk membelajarkan bahasa ibu dulu, bahasa Indonesia. Selebihnya kan sekolahnya juga berbasis bahasa Inggris. Dia belajar itu dan kalau misalkan waktunya belajar ya kita pakai bahasa Inggris. Tapi selebihnya dari situ mereka kenalnya satu-satu gitu. Mereka kayak yang kecil nih, Parva, dia kenal dulu versi bahasa Indonesianya semua gitu. Nanti udah tahu kita masukin dikit-dikit, kayak misalkan ini apa deh, ini jeruk, iya jeruk bahasa Inggrisnya orange. Jadi kita satu-satu lagi gitu. Memang agak lebih PR, tapi untuk menghindari yang bingung bahasa kayak banyak kasus orang-orangnya, bener nggak sih Mbak Novita? Benar. Ya kayak gitu kan, Ya, karena ini kebingungan untuk sih. Iya, karena kebingungan untuk memilih bahasa. Jadi aku sepakat untuk begitu gitu. Iya, nggak apa-apa, bagus. Jadi kesepakatan aja. Kita mau kenalkannya apa? Anak-anak itu sebenarnya benar-benar cerminan orang tua kan. Kita mau mengajarkan apa, mau mengisi mereka di masa yang krusial ini apa. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia dulu, dan bahasa Indonesia itu ya orang Indonesia masa bahasa Indonesia pelo-pelo gitu. Iya, banyak banget soalnya kasus kayak teman saya tuh ngajarin anak kecil gitu ya. Dia les bahasa Indonesia padahal orang tuanya dan dianya pun orang Indonesia, tapi dia les bahasa Indonesia. Jadi terjadi sama saya loh. Ini psikolog anak juga mau curhat nih. Gimana Mbak Novita? Jadi waktu itu anak saya usia 4 tahun. Padahal kita sudah konsisten banget membagi tugas gitu. Tapi mungkin karena sekolahnya international school, dia lebih banyak di sana. Padahal kita udah bagi tugas. Satu hari dia pulang, dia nonton TV itu bareng dengan kita. Dia bilang bangunan-bangunan itu tewas. Tewas nak, kenapa jadi tewas ya? Oke, mulai hari ini 100% dan les bahasa Indonesia dengan mami. Jadi benar-benar, jadi tantangan saya aja sebagai seorang psikolog anak itu masih ada. Jadi tapi dengan kehadiran kita, bahwa we are not perfect, kita nggak sempurna. Betul. Tapi dengan kita hadir dan kita terus mendampingi tahapan tumbuh kembang anak. Jadi kalau toh ada yang salah, karena kita tidak pernah sempurna, kita hadir di situ untuk memberitahu apa yang boleh, apa yang tidak masuk di sana. Oke, nah mungkin salah satunya juga dengan membacakan buku, entah itu buku yang secara fisik ada ataupun e-book gitu kan. Di e-book juga banyak cerita anak gitu kan, dan mungkin peran orang tua adalah membacakan cerita sehingga kita memanfaatkan digital juga dengan mungkin mendownload cerita-cerita anak gitu ya di e-book kita, dan mungkin buku biasa juga. Dengan membacakan itu tuh lebih baik. Mungkin anak-anak juga kemampuan bahasanya kan bisa mengikuti orang tuanya gitu kan. Jadi penasaran ya anaknya Mbak Nucha ya, ini kok menarik ya cara membacanya. Tapi jangan lupa loh Mbak Nucha, aku tambahin sedikit. Konten daripada bukunya. Betul. Penting sekali. Konten penting sekali. Anakku dua-duanya cerewet, jadi mungkin juga ini aku juga sama bagi kerjaan Mbak Novita. Bapaknya kebetulan yang memang lebih ekspresif dan kemampuan bahasa berceritanya tuh kayak lebih baik, menarik gitu. Jadi anak-anak tuh lebih mendapatkan secara emosi dan bahasa tuh bisa lebih gampang menyerap kayaknya. Kalau ibunya lebih
flat, datar. Jadi kalau baca cerita, oh datar banget nih. Jadi kita bagi-bagi gitu untuk parenting ini gitu. Nah, oke, untuk ini seru banget obrolan kita, tapi pertanyaannya sudah banyak sekali yang masuk. Jadi mulai kita bacain aja ya. Oke. Kita sesi pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaannya dari Gabriela Sabatini di Medan. Pertanyaan untuk Mbak Novita. Mbak, di era digital ini, bila kita sama sekali tidak mengenalkan gadget sama sekali gitu ya, untuk anak usia di bawah 5 tahun, apakah akan memiliki dampak negatif? Sampai sekarang sih risetnya tidak mengatakan bahwa ada dampak negatif sih. Karena ingat ya, tahapan tumbuh kembang anak kan sama aja, tidak berubah sama sekali. Tidak ada anak yang lebih lambat, tidak ada anak yang lebih cepat. Semuanya kalau kita bicara tahapan tumbuh kembang itu sama. Jadi kalau buat saya diperkenalkan nggak apa-apa, tapi jangan mengambil alih tugas kita. Dampak negatif kalau buat saya, anak-anak dengan diajarkan, misalnya Anda tidak punya di sana, tidak punya wifi yang kuat, tidak secara kemampuan, misalnya tidak punya kemampuan untuk bisa membelikan gadget yang mahal atau yang super canggih, it's okay. Di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun, itu bukan kebutuhan yang primer untuk anak-anak bisa menguasai teknologi. Ada masanya mereka. Jadi kalau buat saya, diisi aja hal-hal yang memang dibutuhkan, yang tidak bisa diberikan oleh si teknologi dalam artian sekarang adalah gadget. Isi itu dengan semua skill yang dibutuhkan, yang tadi kita sudah bahas dari awal, bagaimana punya disiplin, integritas, daya juang. Kata Socrates, hidup yang tidak diuji tidak layak dihidupi. Jadi salah satu filsuf yang kita kenal di Yunani ya mengatakan itu. Jadi ajarkan anak daya juang, karena daya juang itu jauh lebih bermanfaat buat dia, keterampilan hidup yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan kita menyiapkan punya wifi yang. Tapi kalau punya, it's okay. Tapi seperti Mbak Nucha, Mbak Donita yang hadir, mendampingi dan tahu apa yang diserap anak-anak lewat teknologi ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Novita. Pertanyaan selanjutnya dari Ari Faridasari untuk Donita nih pertanyaannya. Meskipun tontonan sudah difilter, kadang masih ada yang lolos dan tontonan yang tidak baik. Bagaimana cara Mbak Donita menghadapinya bila anak sudah terlanjur melihat tontonan tersebut? Makanya kalau aku tuh selalu mendampingi, jadi supaya kalau ada sesuatu yang tidak baik langsung dijelasin gitu. Betul. Nah itu nggak baik apa segala macam sambil geser dikit-dikit gitu kan. Ganti geser gitu ya. Dikit-dikit gitu. Terus sambil diajak ngobrol. Sebenarnya bisa. Kalau aku biasanya aku nonton dulu, cuman itu kayak Mbak Nucha, yang terkadang yang mereka serap itu yang kurang baiknya, terkadang yang mereka yang nempelnya itu malah yang itu. Jadi memang itulah dimana si gadget ini boleh menjadi pendamping atau fasilitas tapi bukan pengontrol buat anak. Jatuhnya jadi bukan anak yang dikontrol tapi memang mendampingi plus kita dampingi. Jadi kalau misalkan ada yang wah salah nih kayaknya nih salah nih, geser dikit-dikit sambil jelasin, geser dikit-dikit, dia lupa apa, kita ajakin yang lain segala macam. Dan itu pun terjadi sama aku, nggak selalu jam makan dia itu mesti nonton atau apa gitu. Bisa dengan dia sambil, kadang kan yang namanya anak misalkan lagi makan mie, mereka lebih suka makan pakai tangan karena garpu susah. Itu waktunya mereka, itu kita manfaatkan untuk tidak memberikan mereka apapun karena mereka akan konsen dengan si licin-licin mie itu sendiri gitu. Kalau aku manfaatin kayak gitu, atau kalau enggak makanan favorit mereka gitu, kita mix aja makanan favorit mereka, jadi mau nggak mau dia udah konsen makan sendiri makanan favorit mereka gitu. Jadi kalau bisa memang dibatasi supaya didampingi supaya kalau ada yang salah nih, kalau aku langsung jadi melipir biar ya. lupa mereka gitu. Dialihkan. Betul, dijelasin dan dialihkan gitu. Iya, dan mungkin tergantung usia juga sih. Kalau misalnya udah usia 3-4 tahun, ketika udah tahu nih ada tontonan kurang baik, biasanya aku juga jelaskan ke anakku, yang kayak gini nggak baik ya, nggak perlu diikutin gitu. Nanti begitu keesokan harinya biasanya aku ulang, kalau yang kayak gini lagi boleh ditonton atau enggak? Enggak, soalnya nggak baik. Nanti jadi anak belajar juga dari kesalahan-kesalahan atau kekurangan atau negativity itu gitu kadang-kadang. Jadi mungkin kita sebagai orang tua
kan udah berusaha strict banget nih ya, nontonnya cuma boleh yang ini. Tapi kadang ada aja begitu kita lagi ke dapur, ketika kita lagi ke depan sebentar meleng dikit, loh kok tontonannya udah berubah gitu kan, ada aja ya. Gitu, jadi mungkin kadang-kadang kita nggak sempurna juga untuk itu ketika mungkin menghadap kayak permasalahan yang negatif kayak tadi gitu, tergantung gimana menyikapinya gitu, ngasih tahu anaknya bahwa ini adalah hal yang kurang baik, jadi sebaiknya tidak diikuti ya. Next day kita tanya, boleh nggak seperti itu? Nanti anak-anak pasti kan udah mulai bisa tuh meresap, dia bilang nggak boleh gitu, udah ngerti gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Feby Mahuaya Moniaga dari Papua Barat. Untuk Mbak Novita nih, di usia berapakah anak sudah boleh dikenalkan mengenai digital? Sensori motor, preoperasional konkret, di tahapan sensori motor dan lain-lain. Bagaimana menolong anak yang sudah terlanjur menggunakan gadget berlebihan setiap harinya? Baik. Mengenalkan berarti orang tua masih hadirkan. Jadi pengenalan, orang tua pendampingan. Kalau kita bicara dengan semua tadi tahapan perkembangan tumbuh kembang dengan Sean Piaget tadi, sebenarnya kalau kita tadi belajar bahwa anak-anak berpikir secara konkret. Artinya apa yang dia kayak tadi Mbak Donita katakan, di swipe orangnya nggak pergi, langsung dia nangis karena dia anggap karena mereka nggak bisa berpikir secara abstrak bahwa ini adalah gadget. Dan kalau swipe orang manusia asli itu nggak bisa di swipe, dia there gitu loh. Jadi anak-anak itu membuktikan bahwa anak berpikir secara konkret. Jadi kalau buat saya hadir, mau di usia berapa ibu yang tentukan, karena kalau buat saya di zaman digital sebenarnya kebutuhannya apa. Kalau karena kebutuhannya adalah karena PJJ, terpaksa kita di zaman seperti ini, silakan. Tapi kalau bisa di luar daripada PJJ, ibunya yang memperlengkapi diri untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin lewat teknologi untuk membantu anak. Jadi orang tuanya yang aktif, bukan anak yang aktif. Jadi kalau buat saya, menjawab pertanyaan lagi yang kedua, adiksi. Kalau bicara adiksi berarti berlebihan. Apapun yang berlebihan berarti tidak baik. Kita makan berlebihan juga tidak baik, ya nggak sih? Kalau sampai berlebihan berarti akan mengganggu kehidupan normalnya. Mungkin waktu tidur jadi berkurang. Kedua, makan aja lupa makan, tidak melakukan tugas dia sebagai seorang pelajar. Berarti itu sesuatu yang berlebihan, melupakan kehidupan normal yang biasa dilakukan sebelum masa ini. Nah, ini berarti ibu sebaiknya bisa mencari ahlinya, mendapatkan pertolongan untuk bisa konseling misalnya, kalau sampai nggak bisa diatasi sendiri. Atau mungkin bimbingan dari guru BK, dari sekolah, mungkin bisa diajak diskusi. Nah, mumpung nih Hari Kesehatan Mental Sedunia hari ini jatuhnya. Jadi mungkin hal-hal seperti ini kita bisa manfaatkan ahlinya ya. Oke, mungkin atau terapi ala Nucha tadi ya Mbak Novita ya, yang dengan mengurangi. Terapi ala Nucha. Tuh, boleh tuh. Itu psikolog kayaknya dadakan. Dadakan, betul. Otodidak, psikolog otodidak ini. Sedikit-sedikit dikurangin, lama-lama nggak nyariin kok gitu. Betul, benar. Dan lakukan itu dengan senang hati. Betul. Dengan mengancam, dengan marah-marah, dengan teriak-teriak, percaya deh. Yang stres ibunya. Dan ada nanti terjadi KDRT. Ya kan, terhadap anak di rumah, karena emosional itu benar-benar kita kayak roller coaster banget nggak sih dalam saat sekarang. Jadi benar-benar bisa berdamai dulu dengan diri sendiri. Oh yes, saya guru nih, saya pendidik buat anak saya di rumah. Bagaimana saya melihat pendidik loh, berarti saya mentransfer segala sesuatu yang saya punyai kepada anak. Kalau hal yang negatif saya juga transfer. Jadi berdamai. Make peace with yourself first. Oke, thank you Mbak Novita. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mutia Ulfah di Jakarta untuk Donita. Di era digital ini, saya ingin share foto atau kegiatan anak di media sosial. Menurut Mbak, apa saja yang harus kita pertimbangkan sebelum mempostingnya ke media sosial? Dan apa dampak positif dan negatif dari memposting kegiatan anak tersebut untuk masa depannya? Kalau aku pribadi sebenarnya media sosial ini sebagai kayak album supaya nanti mereka besar mereka tahu oh mereka pernah ada seperti ini. Yang lebih konsen untuk memilih
ini kayaknya nggak pantas kalau misalkan diposting di media sosial. Itu sebenarnya yang sangat-sangat super selektif itu adalah suami aku. Biasanya yang diperhatikan itu tidak, sekarang itu banyak sekali predator atau orang-orang yang memang kurang waras gitu ya. Jadi biasanya tidak mengandung unsur pornografi. Kalaupun misalkan saya sempat posting anak lagi mandi tapi cuman segini gitu. Karena gimana pun juga nanti takutnya suatu saat, di saat anak sudah besar, mereka bisa protes. Loh, Mama kenapa ini aku nggak pakai baju sih? Aku kan malu atau segala macam. Itu untuk menghindari itu juga dan menghindari dari bahaya-bahaya lain. Dan lebih ke itu sih, lebih ke atau misalkan posting sesuatu yang memang mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain yang melihat supaya jadi ada manfaatnya gitu. Misalkan kayak kemarin beberapa waktu yang lalu aku sempat posting anak-anak lagi bikin Play-Doh sendiri di rumah gitu. Mudah-mudahan buat mami-mami, ibu-ibu yang ada di rumah yang kebingungan anaknya mau dikasih mainan apa lagi, bisa nyontek, ada resepnya sekalian di situ gitu. Jadi media sosial itu selain nanti akan menjadi komposit atau kenang-kenangan buat mereka, tapi bisa bermanfaat juga untuk sekeliling. Kalau memang kalau aku ngerasa itu sesuatu yang akan membahayakan, akan bikin malah jadi sesuatu yang tidak baik, biasanya aku nggak posting. Mulai dari mengandung unsur sara apa kadang kan yang namanya anak kecil kan polos, misalkan kita lagi lagi nggak sengaja apa tiba-tiba ada celotehan apa yang memang bisa menyinggung orang lain, entah itu orang, entah itu institusi, entah itu agama atau apapun. Sebisa mungkin itu tidak diposting karena itu bisa menimbulkan masalah gitu. Oke, terima kasih Donita. Nah ini mungkin Mbak Novita juga bisa menambahkan nih Mbak terkait dengan hal ini, dampak positif dan negatif memposting kegiatan anak ataupun ini masalah konsen untuk dipostingnya foto anak-anak gitu ya Mbak ya. Sebenarnya kalau bicara konsen, kita kan nggak pernah nanya anak gitu ya. Betul. Ya nggak sih? Dan perlu diingat kan rekam jejak. Rekam jejak yang akan dibawa sampai mereka dewasa. Jadi kalau buat saya, kalau mau jadikan album di private, only me gitu. Atau selected siapa gitu yang benar-benar close family yang boleh lihat. Karena memang sebagai psikolog nih udah melihat terlalu banyak foto-foto anak yang disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau buat saya bukan hanya sekedar lagi mandi loh, anak pakai baju biasa aja itu diambil. Karena kalau bicara tentang mental yang sudah sakit itu buat kita karena sakit ya mentalnya. Kalau buat kita yang normal akan melihat itu sebagai sesuatu yang aneh. Tidak demikian dengan orang-orang yang sudah punya disorder, orientasi yang berbeda gitu, seksual yang berbeda. Jadi kalau buat saya benar-benar ini harus sangat bijak pada saat memposting foto anak-anak kita. Karena they have the right pada saat dewasa untuk mempertanyakan, why did you do that? Did you ask my permission? Ada konsen nggak di atas materai gitu misalnya. Gitu ya. Jadi benar-benar harus sangat bijak sih. Boleh posting untuk sesekali dilihat-lihat, tapi kalau buat saya masukin ke private album aja. Oke, nah ini juga kaitannya kan dengan mungkin sebagian dari kita suka lupa saking senengnya punya anak kita lucu dan lain-lain, kita kan pengen posting gitu ya Mbak Novita ya dan Donita juga. Dan tapi mungkin ini juga ada yang namanya etika bersosial media. Kita pikirkan dulu tuh sama kayak Donita tadi, kira-kira konten ini bermanfaat nggak ya buat orang lain, inspiring nggak buat orang lain, jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai hanya menjadi bullying buat anak kita sendiri gitu kan, justru backfire ke anak kita. Kedua, yang pasti kita lihat dulu nih anaknya kondisinya seperti apa, apakah misalnya kayak tadi masalah udah berpakaian aja bisa disalahgunakan gitu kan, dan kemudian mungkin lebih fokus ke karyanya anak gitu ya sehingga bisa menginspirasi yang lain gitu. Dan aku juga melihat sih sebenarnya beberapa dari teman gitu ya udah lumayan kalau posting anak di IG story-nya tuh cuma di close friend aja atau mungkin anaknya hadap belakang kalau di foto dari samping dan lain-lain, sehingga data-data yang seperti nama lengkap anak, kemudian kayak tanggal lahir,
tahun lahir, bahkan misalnya tampilan depan rumah yang mungkin hal-hal yang confidential itu bisa kita keep sendiri, tidak untuk kita posting di sosial media yang bisa dinikmati oleh halayak yang ramai gitu, karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan yang di sosial media itu ada siapa aja gitu ya. Jadi mungkin tadi benar kata Mbak Novita, mungkin kita lebih bijak untuk bersosial media gitu ya. Oke, pertanyaannya itu dulu karena mohon maaf keterbatasan waktu, padahal yang masuk ke kita udah banyak sekali, jadi mohon maaf kalau tidak semuanya terjawab ya, tapi pertanyaannya bagus-bagus semuanya. Mudah-mudahan dari 4 pertanyaan ini sudah lumayan nih menjawab banyaknya pertanyaan yang sudah masuk. Oke, jadi kalau aku simpulkan dari obrolan siang hari ini dengan Donita dan juga Mbak Novita, bahwa kita sebagai orang tua harus bijak untuk bagaimana berbagi di sosial media, bagaimana memberikan waktu dan ruang anak-anak dengan gadgetnya. Kita harus lebih hati-hati memfilter, mendampingi, dan juga kehadiran penuh itu yang dibutuhkan anak, dan juga waktu. Jangan sampai gadget, screen time, dan lain-lain itu menggantikan posisi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan berbahasa, beremosi, berempati, dan lain-lain. Jadi banyak sekali PR kita seumur hidup dari anak-anak lahir sampai kita dewasa. Dan digital ini sebenarnya bukan untuk dijauhi kok, tapi untuk mendampingi anak-anak dengan lebih baik gitu kan. Karena kita sendiri pasti mendapatkan manfaatnya. Tentunya kayak misalnya follow akun seperti My Baby ID atau Mother Baby IND gitu ya, atau parentalk.id misalnya gitu ya kan, mendapatkan informasi parenting yang bermanfaat buat kita semua, sama-sama belajar, ikutan komunitas di My Baby Momversity ya kan, dan banyak sekali komunitas parenting lain yang aku rasa membantu kok untuk kita semua gitu ya. Tapi bagaimanapun kita harus tetap lebih bijak dan hati-hati. Oke, dan sebagai orang tua aku yakin juga kita akan memilih konten-konten yang baik dan juga produk-produk yang bagus nih buat anak-anak kita gitu kan, produk yang dipercaya oleh ibu-ibu udah puluhan tahun gitu ya, udah bertahun-tahun. Nah, untuk kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Firnanda sebagai perwakilan dari My Baby Indonesia untuk bisa menyampaikan produk yang berkualitas dan dipercaya oleh ibu-ibu yang seperti apa. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu TVC My Baby berikut ini. Ku ingin terus berinovasi untuknya yang tersayang. Akhirnya, kutemukan perlindungan dari nyamuk 12 jam. Pertama di Indonesia, My Baby Minyak Telon Plus Eucalyptus Longer Protection 12 jam. Dengan paduan bahan alam dan kemasan baru yang jernih. Kini, ia terlindungi dari nyamuk hingga 12 jam. Aku pun tenang melepas si kecil berpetualang. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Ku ingin terus berinovasi untuknya yang tersayang. Akhirnya, kutemukan perlindungan dari nyamuk 12 jam. Pertama di Indonesia, My Baby Minyak Telon Plus Eucalyptus Longer Protection 12 jam. Dengan paduan bahan alam dan kemasan baru yang jernih. Kini, ia terlindungi dari... Mbak Novita dan juga Mbak Donita, wah seru banget sih. Aku melihat pembahasan tentang dunia digital dan bagaimana kita membesarkan anak dari digital tuh luas banget. Tadi kita sempat bahas tentang manfaat digital buat para ibu juga, bagaimana bersosial media dengan bijak, dan bahkan gimana caranya digital itu bisa kita perkenalkan ke anak tanpa mengurangi peran kita sebagai ibu. Karena aku sebagai generasi milenial juga pasti mempunyai tantangan nih untuk mendidik para generasi alfa yang tadi kalau kata Mbak Novita tuh dari awal lahir sudah dikelilingi dengan gadget dan juga teknologi-teknologi. Nah, ngomong-ngomong tentang peran ibu yang sebenarnya tidak bisa digantikan dengan teknologi saat ini, aku ingin memperkenalkanlah produk dari My Baby yang tentunya setia menemani ibu untuk menjalankan perannya. Nah, kita next ke slide di sebelah. Kalau misalnya berbicara tentang peran ibu, My Baby itu percaya banget yang namanya motherhood, parenting itu adalah suatu momen yang magic dan penuh dengan cinta, tapi juga tentu penuh dengan kewarian gitu. Nah, di sini My Baby ingin hadir menemani para ibu untuk sama-sama ayo kita menjadi kepercayaan ibu cerdas untuk menjalani perannya gitu sebagai ibu. Makanya My Baby hadir dengan rangkaian perawatan bayi dan anak yang lengkap dan juga tentunya berkualitas. Kita bahas lebih detail lagi. Next. Nah, My Baby sendiri sudah terpercaya selama 35 tahun. Kita nomor 1 di beberapa kategori perawatan anak, seperti tentunya telon dan juga powder. Ibu-ibu pasti sudah pernah juga dong cobain telon dan juga powdernya My Baby. Nah, selain itu kita juga mendapatkan beberapa awards di beberapa kategori.
Kemudian nextnya, produk My Baby sendiri ini kita kategorikan ke dalam 4 waktu lah ibaratnya. Dari kita mandi ditemani oleh My Baby, terus dress up anak kita ditemani oleh My Baby, comforting anak kita ditemani oleh My Baby, sampai clean up time itu juga ditemani oleh My Baby. Apa sih produk-produknya My Baby? Next. Nah, ini produk mandi-mandian kita. Kita punya shampoo, kemudian ada milk bath, dan juga ada Bathlon Plus. Bathlon Plus itu adalah sabun My Baby yang wangi telon My Baby. Coba bayangin, udah pakai minyak telon My Baby kan, pasti di rumah ini wanginya tuh tersedia dalam bentuk sabun. Kemudian ada juga bar soap. Nah, ini juga yang lagi naik daun ada My Baby Hair and Body Wash yang mempunyai fungsi sebagai shampoo dan sabun dalam satu produk. Lembut di mata, teruji klinis, membersihkan rambut dan badan bayi, dan tentunya 99% melindungi dari kuman. Kemudian next. Kemudian setelah kita ajak anak kita mandi, kita ajaklah untuk dress up time lah. Nah, di dress up time ini kita bisa pakaiin powder untuk anak kita, hair lotion, dan juga cologne. Nah, untuk powder kita juga ada powder Telon Plus. Jadi tadi setelah mandinya pakai Bathlon Plus, kita dandani anak kita dengan powder Telon Plus. Karena powder ini merupakan powder dengan wangi telon pertama di Indonesia. Jangan lupa ibu-ibu kalau menggunakan powder, jangan lupa untuk dituangkan terlebih dahulu ke tangan, ditepuk-tepuk, baru diusap ke anak ya Bu. Kemudian nextnya, setelah itu kita bisa membuat anak kita lebih nyaman dengan comforting time. Ya, kita punya produk My Baby Minyak Telon Plus Eucalyptus dan juga My Baby Minyak Telon Plus Eucalyptus Longer Protection. Nah, ini dua-duanya mempunyai fungsi anti nyamuk, tapi yang Minyak Telon Plus hijau memiliki fungsi anti nyamuk 8 jam dan yang Longer Protection memiliki fungsi 12 jam. Biasanya untuk yang Longer Protection ini digunakan untuk anak yang lebih besar karena memiliki aktivitas yang lebih banyak. Nah, Minyak Telon Plus Longer Protection yang 12 jam merupakan perlindungan 12 jam yang pertama juga di Indonesia. Kemudian kalau misalnya mau bentuk yang lotion juga ada lotion Telon Plus. Sama-sama memiliki perlindungan 8 jam juga. Kemudian juga kita punya powder untuk anti biang keringat dan juga diaper rash cream untuk ganti popok anak. Next. Kemudian ditemani oleh clean up time. Nah, di masa-masa pandemi kayak gini, pastinya ibu-ibu tuh lebih worry dan lebih rajin untuk rasanya tuh pengen bersih-bersih terus. Nah, ini kita punya clean up time produk-produk My Baby yang tentunya bisa membantu ibu menjaga kebersihan anak. Selain dari produksi yang digunakan anak, juga digunakan oleh peralatan-peralatannya seperti pakaiannya. Kita bisa cuci dengan fabric softener, setelah itu kita ganti ke liquid deterjen. Kemudian untuk mainan-mainannya juga bisa kita cuci, kita lap dengan wipes, bisa kita cuci juga dengan Battle Nipple dan Accessories Cleanser. Karena Battle Nipple dan Accessories Cleanser ini 99% membasmi kuman dan food grade. Jadi selain membersihkan botol anak, mainan anak, juga bisa digunakan untuk mencuci buah karena sudah terbukti food grade. Selain itu jangan lupa sediakan selalu juga My Baby Moms Hand Sanitizer yang tentunya harus selalu dibawa-bawa setiap saat di tas di rumah. Semua anggota keluarga harus pegang di saat pandemi seperti ini. Nextnya, nah selain dari My Baby dengan 4 waktu tadi, kita juga memperkenalkan produk My Baby Kids yang ditujukan untuk anak yang lebih besar berumur 4-9 tahun. Jadi nanti udah ibu menggunakan produk-produk My Baby dari anak kecil, udah gede, kita ke My Baby Kids. Nah, di My Baby Kids ini produknya ada shampoo dan conditioner, ada body wash, ada hair and body cologne, dan yang terbaru ini produk yang banyak ditanyain di sosial media kita, yaitu My Baby Kids Minyak Kayu Putih Plus yang juga memiliki perlindungan anti nyamuk 12 jam dengan kehangatan lebih dan memiliki kandungan eukaliptus. Kandungan eukaliptus ini baru-baru ini menurut penelitian mampu mencegah pertumbuhan virus loh. Nextnya, nah, tadi sekilas tentang produk-produk My Baby. Di sini aku ingin memperlihatkan beberapa momen di My Baby Momversity 2019 tahun lalu di Hotel Ayana. Namun sayangnya memang di saat pandemi seperti ini kita memindahkan Momversity kita ke online. Tapi ternyata
udah masuk ke kelas ketiga dan banyak sekali ibu-ibu yang antusias. Terima kasih sekali untuk para ibu yang sudah mengikuti kelas My Baby Momversity ini dari yang pertama, kedua, ketiga. Semoga bisa merasakan manfaat yang sama walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, kalau misal ibu-ibu ketinggalan sama kelas pertama dan kelas kedua, itu juga bisa dicek loh di sosial medianya My Baby, di YouTube My Baby ID dan juga Instagram TV My Baby ID. Di situ ibu-ibu bisa nonton kelas pertama. Kemarin kita kelas pertama itu bahas tentang digital one-on-one financing buat ibu-ibu di masa pandemi ini. Yang kedua itu kita bahas tentang stay healthy, be happy. Jadi gimana caranya menjaga kesehatan di tengah pandemi tapi tetap bahagia gitu. Dan yang kelas ketiga tentu tadi kita belajar banyak hal banget tentang digital parenting 101 di masa seperti inilah dengan membesarkan anak, kemudian era digital juga sangat pesat, apalagi sedang pandemi di mana kita juga nggak bisa lepas dari digital yang akan membantu kita, tapi tanpa berlebihan ya, tanpa mengurangi peran kita sebagai ibu tentunya. Nah, nextnya untuk ibu-ibu yang bertanya-tanya menjadi duta ibu cerdas My Baby itu gimana, nanti aku kasih tahu. Tapi ini aku liatin dulu nih momen-momen para duta ibu cerdas My Baby 2020 tahun ini yang sudah kita encourage untuk mereview dan juga membagikan inspirasi melalui produk-produk dari My Baby. Nah, ini beberapa contohnya, aku nggak masukin semua, ini beberapa aja, tapi kalau misalnya ibu-ibu mau lihat siapa 30 duta ibu cerdas My Baby, silakan dicek di highlight Instagram My Baby ya Bu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu pingin menjadi salah satu duta ibu cerdas My Baby tahun depan, gimana sih caranya? Next. Nah, ini dia. Kita bisa mengajak ibu-ibu untuk mengikuti writing competition tips ibu cerdas My Baby di microsite www.mybaby.co.id/momversity. Sekali lagi nih ada keterangannya di layar, silakan dicatat atau di screen capture www.mybaby.co.id/momversity. Nah, nanti setelah ibu nonton kelas ini, kalau misalnya mau tahu kelas 1 dan 2 juga bisa di Instagram dan YouTube kita, tonton 3 kelasnya, terus berikan tips dan juga tulisan inspiratif yang sesuai dengan tema 3 kelas kita ini. Kemudian submit tulisan ibu ke microsite My Baby Momversity. Dan ibu bisa banget submit lebih dari 1 tips ya Bu. Jadi misalnya tips tentang digital financing 101, mau submit 2 tips bisa. Habis itu submit lagi tentang stay healthy, be happy, submit 2 tips lagi bisa. Digital parenting 101 yang saat ini udah kita tonton bisa. Langsung aja ke microsite My Baby www.mybaby.co.id/momversity. Nah, kita tungguin ya submission ibu-ibu semua sampai akhir Oktober 2020 dan nanti kita akan umumkan pemenangnya melalui sosial media kita. Jadi silakan di-follow juga sosial media dari My Baby di Instagram dan juga YouTube. Kurang lebih gitu aja perkenalan My Baby. Aku akan kembalikan ke Mbak Nucha. Sebelumnya terima kasih untuk ibu-ibu yang telah hadir di 3 kelas Momversity ini. Semoga bermanfaat. Kemudian silakan aku kembalikan kepada Mbak Nucha dari iklan-iklan berikut ini. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai bedak ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, pilih bedak yang teruji klinis. Karenanya, aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak telon plus My Baby. Harumnya juara dan lembut di kulit. Memang My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai bedak ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, pilih bedak yang teruji klinis. Karenanya, aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak telon plus My Baby. Oke, terima kasih banyak Mbak Nanda. Nah, kayaknya kurang lengkap ya acara ini kalau kita nggak bagi-bagi hadiah nih. Untuk itu, bersiap-siap ya ibu-ibu yang sudah tadi nih ikutan screenshot dan lain-lain gitu. Dan sudah bertanya, kita akan undi. Ada door prize setelah ini, kita lihat nih. Ada spinning wheels-nya.
Oke, sebentar lagi kita akan berhitung dan kalau misalnya namanya aku sebutkan dan namanya sudah keluar, tolong raise hand ya, langsung di bawah itu ada pilihan raise hand, jadi tolong langsung raise hand. Oke, boleh kita putar sekarang? 3, 2, 1. Oke, namanya kurang kelihatan. Oke, dengan nama Galang Ramang Rai Putra. Oke, terima kasih sudah raise hand. Selanjutnya, 3, 2, 1. Oke, atas nama Ibu Tia Bian, boleh raise hand Ibu kalau sudah hadir di sini. Oke, aman. Selanjutnya, 3, 2, 1. Oke, atas nama Ibu Mutia Aditya Sakinah, kalau ada langsung raise hand. Oke, siap. Selanjutnya, boleh raise hand, boleh di spin lagi. Oke, atas nama Ibu Elis Hermawati, raise hand Bu, silahkan. Oke, selamat terakhir nih untuk yang kelima. Oke, kita putar ya. 1, 2, 3. Atas nama Ibu Ani Briling di Semarang kayaknya nih SMG. Oke, selamat. Masih adakah? Boleh di raise hand, Bu? Silahkan di raise hand yang namanya sudah disebutkan. Oke, aman. Selamat ya untuk kelima pemenang door prize dengan rincian hadiah 3 voucher belanja senilai 500.000 dan juga goodie bag dari My Baby dan juga 2 box spesial paket produk My Baby untuk ibu yang beruntung gitu ya. Nanti akan dihubungi oleh admin kita. Dan untuk pertanyaan terbaik nih, kita ada hadiah 1 box spesial paket produk My Baby. Oke, atas nama Ibu Mutia Ulfa dari Jakarta. Selamat Ibu Mutia. Pemenang akan dihubungi oleh admin ya. Oke, dan yang seperti janjikan di awal bahwa ibu yang aktif di IG Story gitu ya selama kegiatan akan dipilih sekarang. Ada 5 orang yang beruntung yang akan mendapatkan rincian hadiah 5 voucher belanja untuk ibu yang beruntung senilai 200.000 dan juga goodie bag dari My Baby. Oke, pemenangnya adalah atas nama @Nengsoul, kedua @Nyakiza, 3 Josier Linda, 4 Matthew Revel, 5 Vikia. Nah, selamat buat kelima pemenang ini. Mudah-mudahan ada semua masih hadir di sini sehingga bisa resen. Enggak ada yang tadi udah resennya udah. Nanti akan dihubungi oleh admin kita ya. Oke, untuk selanjutnya kita saksikan dulu TVC dari My Baby berikut ini. Udah siap mandi? Udah. Hati-hati licin. No worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash teruji klinis, merawat rambut dan kulit bayi dengan lembut sejak mandi pertama dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara, sudah di penutupan. Dan sebelumnya sebenarnya aku berterima kasih juga untuk narasumber kita Mbak Novita dan juga Donita sudah hadir di sini berbagi bersama kita, dan juga tentunya para ibu dan juga orang tua yang sudah hadir secara online. Terima kasih sudah mendukung acara kita My Baby Momversity dari pertama ya, dari bulan Agustus kemarin sampai di hari ini gitu ya, sesi ketiga. Tapi aku mau membacakan dulu nih sebelum kita menutup acara, mungkin bisa kita bacakan summary dari yang disampaikan oleh Mbak Novita tadi ya terkait dengan parenting dengan teknologi. Yang pertama, jangan lupa untuk ambil positif dari perkembangan teknologi karena teknologi fungsinya membantu orang tua bukan menggantikan perannya orang tua. Kemudian berikan anak-anak sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh teknologi seperti daya juang, integritas dan juga etika.
Nah, anak adalah cerminan dari orang tua, dia akan menyerap apa yang ditangkap oleh panca inderanya. Sehingga penting banget nih bagi orang tua untuk selalu memberikan contoh yang baik dalam bentuk perbuatan. Selanjutnya terkait dengan generasi alfa dengan teknologi. Generasi alfa ini lahir di atas tahun 2005, generasi yang punya daya juang yang relatif rendah gitu ya, etika, sopan santun dan disiplin yang mungkin lebih challenging gitu ya dari generasi sebelumnya, serta durasi konsentrasinya yang relatif pendek. Dan tetapi generasi alfa juga menjadi generasi yang paling terdidik, berintelektual tinggi, menghargai bisnis dengan integritas, dan juga penting bagi generasi alfa untuk memiliki banyak life skill sehingga mereka tidak jadi generasi instan dan tergantung dengan teknologi. Nah, selanjutnya membesarkan generasi alfa bagaimana caranya nih buat para orang tua. Anak merasa bisa mendapatkan apapun dari teknologi sehingga sangat penting peran orang tua untuk bisa berkomunikasi melalui sentuhan, eye contact gitu ya, sehingga anak akan timbul rasa trust-nya kepada orang tua, itu yang paling penting. Nah, menjaga kualitas komunikasi dan interaksi dengan anak bisa dilakukan dengan dua momen penting dalam setiap harinya, yaitu pada saat makan dan juga literasi pada saat sebelum tidur, misalnya baca buku. Nah, one size fits one, ini katanya salah satu bentuk parenting yang paling cocok karena nggak ada satupun gaya parenting yang cocok untuk semua anak. Setiap anak itu unik gitu ya. Jadi selalu punya waktu yang berkualitas hanya berdua dengan anak. Kalau misalnya anaknya ada lebih dari satu gitu ya. Pastikan orang tua hadir, jiwa raganya di dekat dengan anak. Oke, nah ini nih parenting versus gadget seperti apa gitu ya oleh Donita. Pertama, anak-anak butuh ibu yang bahagia, bukan ibu yang sempurna. Menjadi ibu tidak ada sekolahnya dan punya dua anak itu juga berarti punya dua cara membesarkan anak dengan cara yang berbeda. Saat pandemi seperti ini cukup sulit untuk menjaga anak tidak menggunakan gadget. Jadi yang perlu dilakukan adalah pilih tontonan yang akan diberikan ke anak gitu ya, yang tidak mengajarkan kekerasan tentunya, dan batasi waktunya sesuai aturan screen time yang disarankan. Jadikan bermain gadget sebagai reward dari perbuatan baik yang mereka lakukan. Selalu dampingi si kecil saat sedang bermain gadget. Dan sebisa mungkin kalau kita jika kita mau mengurangi waktu anak bermain gadget, maka kita harus mencontohkan juga ya, orang tuanya tidak boleh terlalu sering pegang handphone. Oke, itu tadi summary yang kita dapat dari semuanya. Terima kasih banyak Donita untuk waktunya. Sehat selalu bersama keluarga, dan juga Mbak Novita Tantri untuk insight-nya yang menarik secara teori dan pengalamannya ya Mbak ya. Sehat selalu bersama anak-anak dan keluarga. Dan aku ingin mengingatkan kembali juga untuk para ibu yang sudah menonton untuk tidak lupa screenshot yang tadi ya, ada summary dan lain-lain, dan dibagikan ke teman-teman mungkin yang ada di sosial media, yang ada di online gitu ya, untuk juga mengikuti writing competition My Baby Momversity dengan submit tipsnya tadi gitu ya, sesuai dengan tema webinar class ke mybaby.co.id/Momversity. Nanti akan ada 30 pemenang yang mendapatkan hadiah total senilai ratusan juta rupiah dan juga berhak menyandang gelar sebagai Duta Ibu Cerdas My Baby 2021. Oke, akhirnya serangkaian acara My Baby Momversity Online Talk Show 2020 selesai juga. Ini udah di kelas ketiga. Kelas pertama di Agustus lalu kita bicarakan soal Digital Financing 101 for Moms, dan juga di bulan September kemarin kita udah bicara soal Stay Healthy, Be Happy, dan di hari ini adalah sesi yang terakhir Digital Parenting 101 for Moms gitu ya. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di @mybabyid dan juga @motherbabyInd, dan kunjungi websitenya mybaby.co.id/Momversity untuk tahu kegiatan selanjutnya dan informasi mengenai writing competition tadi gitu ya. Saya Nucha Bahri undur diri dulu. Terima kasih banyak yang sudah hadir untuk menyempatkan nonton dan belajar bersama di sini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Stay safe. Bye. Udah siap mandi? Udah,
licin. No worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby.